Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum Pak Mahyeldi. Pemerintah terus berupaya menjaga stok dan juga harga pangan agar tetap stabil pasca Lebaran. Apa kemudian upaya yang dilakukan Pak sejauh ini? Ya, terima kasih Mbak Zakia. Pertama, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Dan sekaitan dengan apa yang ditanyakan tadi, tentu dari pemerintah daerah, Provinsi Sumatera Barat khususnya, berusaha untuk melakukan pemantauan di pasar-pasar dan juga berkoordinasi dengan kabupaten kota di Sumatera Barat. Nah, sehingga dengan adanya koordinasi ini, maka kita akan tahu bagaimana perkembangan harga di pasar. Nah, di samping itu juga tentu kita juga melihat dan mengevaluasi tentang ketersediaan dari lokasi-lokasi yang selama ini memproduksi, katakanlah mungkin hasil pertanian, dan kemudian juga berupa beras, kemudian juga di Sumatera Barat adalah cabai, dan kemudian juga kaitan dengan ayam, kemudian daerah yang produksi telur ayam, dan kemudian juga daerah yang menghasilkan daging, jumlah ternaknya, dan kemudian sesuatunya. Nah, inilah yang senantiasa kita pantau, dan kemudian juga kita juga mengevaluasi tentang keamanan transportasi, ya, bagaimana arus barang dan arus orang dari satu daerah ke daerah lain juga tentu adalah hal yang perlu kita awasi, sehingga itu betul-betul menjamin kelancaran arus barang dan orang. Baik, Pak Mahyeldi, kemudian di saat pandemi COVID-19 ini banyak petani dan juga pedagang yang terdampak. Wilayah Sumatera sendiri ini, maksud kami Sumatera Barat sendiri ini menjadi wilayah penopang kebutuhan pangan nasional. Apa upaya yang bisa dilakukan Pak kemudian untuk menjadi atau menjaga kestabilan harga ini? Yang pertama kita lakukan adalah memastikan bahwasanya daerah-daerah yang selama ini sebagai penopang dan penghasil itu produksinya jalan. Dan kemudian yang kedua, bagaimana kita menjaga kepastian, karena memang daerah Sumatera Barat adalah daerah yang juga rawan bencana. Nah, ketika longsor ini tentu akan mengganggu. Nah, tentu kepastian pengawasan yang kita lakukan pada daerah-daerah yang rawan tersebut sehingga tidak mengganggu arus barang dan orang. Dan kemudian pada saat yang sama juga kita memetakan potensi-potensi daerah produktif. Di samping itu juga daerah-daerah penyangga di luar Sumatera Barat, seperti misalnya di daerah Bengkulu, kaitan untuk penyumbang kebutuhan cabai misalnya, dan kemudian juga dari Sumatera Utara, tentu keterjaminan keamanan transportasi ini adalah hal yang kita perhatikan. Dan di samping itu juga untuk kebutuhan di dalam daerah sendiri, tentu kita berupaya untuk memberikan jaminan akan produksi itu tetap berjalan. Penanaman pangan, katakanlah mungkin padi, kemudian waktu panen, tentu ini juga adalah menjadi bagian yang kita awasi. Tapi alhamdulillah untuk Ramadan dan Idul Fitri tahun ini di Sumatera Barat itu harga pangan itu cukup terkendali. Boleh dikatakan tidak terjadi kenaikan yang begitu tinggi. Dan ini juga disebabkan karena mudik tidak terjadi, sehingga kebutuhan pangan tidak terlalu tinggi. Dan biasanya benar ketika Lebaran atau Ramadan, karena pemudik sudah mulai berdatangan, maka tentu kebutuhan juga meningkat. Tapi untuk tahun ini, program yang dilakukan oleh pemerintah dengan pembatasan mudik, maka ini cukup berhasil, sehingga kebutuhan pangan di Sumatera Barat tidak begitu tinggi dan ketersediaan yang ada mencukupi untuk kebutuhan kita.
Baik, ada pengaruhnya juga begitu ya Pak ya. Nah kemudian terakhir Betul. Pak Mahyeldi, untuk memenuhi kebutuhan nasional sejumlah bahan pangan terpaksa diimpor begitu karena produksi nasionalnya tidak mencukupi. Apa kemudian upaya dari Provinsi Sumatera Barat untuk bisa turut serta menjaga stok pangan nasional? Karena kalau kita melihat juga Sumatera Barat sendiri ini untuk stok pangan begitu, terutama misalkan stok beras dikatakan masih surplus begitu ya Pak Mahyeldi ya. Betul. Ya betul. Memang kita Sumatera Barat adalah satu provinsi penyangga untuk kebutuhan nasional dan itu terbukti bahwasanya beras-beras yang kita hasilkan di Sumatera Barat itu kita kirim ke provinsi sekitar. Bahkan juga termasuk ke Jawa, Jakarta, yaitu rata-rata restoran-restoran Padang itu biasanya juga berasnya juga dari Sumatera Barat. Nah, maka dalam hal ini tentu kita pemerintah Sumatera Barat memastikan daerah-daerah lumbung, daerah-daerah pertanian ini betul-betul proses panennya, kemudian penanamannya, ini adalah suatu hal yang mesti kita awasi sehingga kelancaran. Bahkan kita pun juga di Sumatera Barat dan beberapa kabupaten kota di Sumatera Barat saat ini juga mendorong bagaimana ketika masa panennya itu, masa tanamnya itu yang selama ini ada yang 5 kali 2 tahun, sekarang kita dorong menjadi 3 kali setahun. Nah, sehingga produksinya itu tetap terjamin dan upaya-upaya ini juga untuk tahun 2021 ini menjadi agenda utama kita sehingga kita fokus untuk pertanian dan dukungan anggaran untuk pertanian juga kita tingkatkan 10% dari anggaran APBD kita. Baik, Pak Mahyeldi terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.